Selamat bertemu lagi Bapak Ibu peserta diseminasi VR Ambassador dengan video tutorial ke-6. Kita lanjutkan lagi hasil proyek kita dari tutorial ke-5. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita akan simpan lagi. Ya, walaupun Bapak Ibu sudah mengatur penyimpanan otomatis, tapi juga lebih baik lagi kita melakukan penyimpanan manual ya. Dari akun, simpan. Nah, nama SIN-nya masih sama, jenjangnya SMP ya. SMP atau MTS, kelasnya kelas sejarah, mapelnya sejarah, kelasnya 7. Simpan. Nah, ini adalah replace. Ada SIN yang sudah menggunakan nama yang sama. Apa Anda ingin menimpa SIN Anda yang lama? Yes. Kita tunggu sampai sukses ya. Mohon bersabar. Udah beberapa file yang gagal diunggah. Server mungkin tengah sibuk, mau coba lagi nanti confirm. Pengaturannya saya setel lagi penyimpanan SIN setiap 10 menit. Simpan. Yes, nanti biar nyimpan otomatis. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut untuk membuat kuis ya, kuis. Nah, saya ganti ke tampilan kamera dari atas. Nah, nanti konsepnya jadi seperti ini maksud saya. Kita dalam membuat standpoint, artinya arah perjalanan, itu ya kita usahakan melingkari ini, objek yang utama ini. Jadi dari sini misalnya ke sana, ke sana, ke sana, seret, kembali lagi. Ini perlu kita perhitungkan ya. Oke. Itu tapi nanti dalam praktek pembelajaran aslinya seperti itu. Supaya katakanlah tidak berhenti di tengah. Kan ini namanya wisata, masa tiba-tiba di tengah ada kuis. Kan nggak nyaman. Jadi usahakan tuntas. Nah, ketuntasan ini berapa banyak standpoint, biar itu Bapak Ibu bisa mengatur. Yang penting pedomannya itu jangan terlalu dekat, misalnya kurang dari 2 meter, atau jangan terlalu jauh, misalnya sampai lebih dari 10 meter. Karena kalau lebih dari 10 meter, nggak ketemu ini standpointnya, siswanya bingung. Oke? Kalau terlalu dekat, kurang dari 2 meter juga bingung, numpuk. Ya, tidak terpantau oleh mata. Oke. Baik, tapi jadi ini bisa banyak scene, nanti Bapak Ibu bisa memperhitungkan sendiri. Oke, untuk praktek kita, untuk peragaan, sekarang scene ke 1, 2, 3, ke 4. Saya taruh di sini. Oke, untuk memberikan kuis. Saya masukkan standpoint. Yuk, di situ. Lepas, kita cek. Wow, posisinya ini terlalu tinggi. Kita turunkan. Yuk, nah ternyata nggak pas. Geser lagi. Perlu digeser lagi. Ya. Ternyata natap ya. Yang anak panah biru kita klik, geser lagi ya di situ. Tapi masih terlalu tinggi. Kita turunkan anak panah warna hijau. Seret. Oh, terlalu mepet ke tanah. Naikkan lagi pandangan mata.
Nah, ini saya menggerakkannya menggunakan tombol kanan mouse, tekan aja. Kurang tinggi sedikit. Nah, ini menggunakan wheelnya mouse roda itu yang di tengah depan. Apa itu istilahnya? Apa roda bener ya? Yuk. Ya, kita arahkan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang perlu kita sesuaikan lagi. Kalau kita perhatikan, standpointnya ini kan menghadapnya ke sini ya, ke candi. Padahal dia harus bisa terlihat dari sini. Nah, ini. Berarti kan ini perlu kita putar sedikit. Ya, kita putar. Kita pilih rotasi Y. Nah, ini. Oke, kita coba misalkan mengetikkan 45. Dan kita lihat hasilnya. Kita tekan tab 1, 2, 3. Kurang membuka ya, kurang membuka ke sini. Kalau kita lihat dari sisi sini, kita ke tampilan player dulu. Nah, kita pusatkan. Ini lagi. Nah, kita pusatkan lagi. Ini memang butuh ketelatenan. Nah, ini terlihat 1, 2, 3, 4-nya di sana. Nah, ini ketemu dia keempatnya. Nah, ini loh. Ya. Nah, dia kan kurang menengok ke sini dikit ya. Kurang menengok ke arah kiri kalau dilihat dari sini. Oke, Y-nya kita tambahi. Misalnya 90 derajat. Saya ketik 90 di sini, tekan tab. Kurang sedikit ya, misalnya 120 derajat. Saya tulis 120, tekan. Ya, bagaimana kalau seperti ini? Oh ya, agak cocok ya, udah pas. Jadi ini menghadap ke sini, yang itu kan mudah dicarinya. Oke, mungkin terlalu besar juga ya. Coba saya perkecil jadi 100. Nah, saya ngetik 100 di sini, tekan tab. Nah, di sini. Oke. Yuk. Oke, di scene keempat kita masukkan kuis. Nah, kembali ke sini ada dari pop-up info ini ya. Pop-up info, seret. Nah, menghadapnya kita atur di rotasi Y sini. Oke, kita isi misalnya 100 sama dengan standpoint. Terus kita tekan tab. Nah, kurang mundur sedikit ya. Seret. Nah, menumpuk. Kita geser ke kiri. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai menumpuk ya. Mungkin kita viewernya kita dindukkan sedikit, kita turunkan. Oke, sekarang adalah add quiz. Ya, ini untuk membuat quiz. Oke, kita klik. Nah, pengedit quiz. Saya perbesar. Ini editornya ya. Nilai maksimalnya untuk grade A berapa? Nah, misalnya 100. Minimalnya untuk mencapai grade A misalnya 81. Untuk atau 86. Untuk grade B misalnya minimalnya 76. Oh, maaf. Maksimalnya 85. Minimalnya 76. Untuk grade C maksimalnya 75, minimalnya 66 misalnya. Untuk D maksimalnya 65, minimalnya misalnya 51. Untuk E maksimal 50,
minimalnya 0. Oke. KKM. Nah, misalnya KKM yang diinginkan adalah 70. Kemudian ini ada batas waktu. Ya. Batas waktunya berapa? Misalnya batas waktunya 3 hari. Kalau 3 hari berarti 3 kali 24 jam. Oke. Ya, jadi kalau 3 hari berarti 3 kali 24 jam, 72 jam ya. Kita isikan di sini 72 jam. 0 menit. Oke, selanjutnya tambah pertanyaan. Kita contoh buat 2 saja ya, masukkan teks pertanyaan. Misalnya yang ke-1, Candi Jabung adalah peninggalan kerajaan ... Karena ini hanya 2 soal untuk praktek, misalnya berarti nilainya kan 100 dibagi 2. Oke, nilainya 50. Pilihan jawaban. Misalnya kerajaan yang pertama Majapahit, kedua Sriwijaya. Tambah jawaban. Misalnya kerajaan Sunda Empire ya. Kemudian tambah lagi kemudian yang ini centangannya kita hilangkan, kita sisakan yang betul ya. Terus tambah jawaban lagi, misalnya yang berikutnya Sunda Empire, kemudian kerajaan Yunani misalnya. Oke, jadi kita centang jawaban yang betul seperti ini ya. Setelah itu kita simpan. Ya, ini kuisnya. Kemudian tambah pertanyaan. Tadi kan 1, pertanyaan kedua. Oke, masukkan teks pertanyaan. Misalnya Candi Jabung terbuat dari ... Pilihan pertama yang terbuat dari batako. Yang kedua dari batamen. Tambah jawaban. Kemudian misalnya batu bata. Tambah jawaban lagi, terbuat dari platina misalnya. Terus yang centangan kita sisakan yang benar saja. Ya. Nilainya 50 ya, karena biar pas 100 dari yang tadi. Oke, simpan. Iya, seperti itu. Kita sudah berhasil membuat kuis. Nah, selanjutnya kita simpan lagi. Simpan. Ini jenjangnya kita sesuaikan. Jangan lupa yang tadi, mapelnya sejarah, kelasnya 7. Terus simpan. Nah, ini kita timpa ya. Yes.
SIN telah berhasil disimpan. Sip. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita membuat kelas. Kelas supaya ini SIN kita bisa dibagikan ya. Dari akun kelas. Ya. Buat kelas. Nah, karena kita belum memiliki, Anda tidak memiliki kelas saat ini. Nih, untuk memulai membuat kelas, Anda dapat memilih menu buat kelas di atas. Oke, buat. Oke. Saya perbesar di sini. Nama kelas, misalnya nama kelas adalah wisata virtual. Kapasitas kelas untuk berapa orang? Oke, maksimal 50. Oke, buat 40. Tersedia dalam berapa hari? Oke, saya bikin 30 hari. Berapa jam? 0 jam. Buat. Cret. Saya normalkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Begitu kita buat kelas, langsung muncul kode yang diberikan oleh servernya Milia ya. Ini kita salin. Cret. Nah, lalu kita bagikan ke, ya terserah mau pakai WA, mau pakai apa gitu ya. Dah, tutup. Ya, nah dicatat kita tutup. Nah, di sini muncul pesan ya, kelas ini tidak memiliki SIN saat ini. Anda dapat menambahkan SIN ke kelas ini dengan menekan tombol tambah SIN ke kelas di atas. Nah, ini Bapak Ibu, kita tambahkan SIN yang dibuat tadi. Tambah SIN. Sabar. Nah, ini muncul ya. Wisata Candi Jabung, kita klik, tambah. Apakah kamu yakin ingin menambahkan? Iya. Confirm. Nah, ini sudah selesai. Jadi nanti yang kita bagikan ke siswa adalah kode kelasnya. Oke. Bagaimana kalau Bapak Ibu lupa dengan kode kelasnya? Nah, di sini tinggal klik tampilkan kode. Ya. Oke, membuat kelas sudah beres. Jadi di sini tugas Bapak Ibu sebenarnya sudah selesai ya. Baik, demikian untuk tutorial yang ke berapa ini? Tutorial yang ke-6. Nanti ada lagi tutorial yang ke-7. Ya. Sedang saya persiapkan. Sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya. Silakan Bapak Ibu berkarya. Ya. Untuk videonya saya potong di sini dulu. Terima kasih.